Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali sesuatu yang mungkin rasanya dekat ya sama kita, tapi seringkali dampaknya itu, jauh lebih dahsyat dari yang kita bayangin. Gimana gejolak emosi, khususnya nih gairah, bisa secara drastis mengubah cara kita mikir dan ya ambil keputusan. Dan ini bukan sekedar geser dikit gitu. Seringkali perubahannya ekstrim banget. Kita bakal telusuri bab 5 dari bukunya Dan Ariely, Predictably Irrational. Iya, buku bagus itu. Nah, ini buku ngungkap sisi lain kita pas lagi panas. Siap nggak nih buat lihat gimana sisi rasional kita tuh seringnya, ya ampun, buta banget sama kekuatan sisi emosional kita. Tepat sekali. Ini inti dari konsep predictably rational itu kan, irasionalitas yang bisa diprediksi. Maksudnya bukan kita jadi ngaco acak gitu pas emosi, tapi kita cenderung bikin jenis kesalahan yang sama secara konsisten pas lagi kondisi gitu. Oke. Dan buku ini ngebahas salah satu kondisi emosi paling kuat, gairah seksual. Analogi Dr. Jekyll sama Mr. Hyde itu pas banget di sini. Iya. Yang Jekyll tenang, Hyde liar itu ya? Betul. Ada Dr. Jekyll, diri kita yang kalem, rasional, penuh perhitungan. Nah, terus ada Mr. Hyde, diri kita pas dikuasai gairah atau emosi kuat lainnya. Problem terbesarnya, dan ini yang mau kita bedah ya, si Dr. Jekyll ini seringkali sama sekali nggak kebayang gitu seberapa liar dan bedanya si Mr. Hyde pas udah ambil alih. Jadi prediksi kita pas lagi adem ayem tuh sering leset ya? Jauh. Prediksi diri kita pas lagi tenang seringkali meleset jauh banget. Oke, menarik. Mari kita langsung deh ke inti penelitiannya. Si Ariely ini kan sama rekannya, George Lowenstein, bikin eksperimen yang, cukup berani ya, di UC Berkeley. Iya, itu eksperimen yang terkenal. Mereka pengen ngukur langsung nih, seberapa gede sih bedanya antara apa yang kita pikir bakal kita lakuin pas lagi tenang, sama apa yang sebenarnya kita pengen dan mungkin lakuin pas lagi terangsang. Partisipannya mahasiswa pria. Penelitiannya ini ngasih serangkaian pertanyaan yang lumayan pribadi lah ya. Soal preferensi seksual, batasan moral, terus kesediaan buat ngelakuin seks yang aman gitu. Oke. Yang bikin unik tuh kondisinya. Jadi partisipan jawab pertanyaan yang sama persis tapi 2 kali. Pertama, pas lagi tenang, rasional, kita sebut aja kondisi dingin. Dingin, oke. Nah, kedua, mereka jawab lagi, pas lagi terangsang secara seksual, kondisi panas. Wah, tapi dengar-dengar ada cerita seru ya soal izin etiknya. Katanya lebih gampang dapat izin dari MIT daripada dari kampusnya sendiri. Nah, itu dia, bener banget. Ternyata si Ariely lebih gampang dapat persetujuan dari Komite Etik Media Lab di MIT, tempat dia dulu sering kerjasama, dibanding dari sekolah bisnis tempat dia ngajar waktu itu. Kenapa gitu ya? Ya, ini nunjukin betapa sensitifnya topik seks di ranah akademis kan. Bahkan buat penelitian perilaku aja bisa seribet itu. Wow. Terus gimana metode kondisi panasnya itu? Kan nggak mungkin di lab rame-rame gitu kan? Ya nggak mungkin lah. Metodenya dirancang hati-hati banget. Buat kondisi dingin, ya biasa aja, jawab pertanyaan di komputer. Nah, buat kondisi panas, mereka diminta secara privat ya, buat merangsang diri sendiri sampai mencapai tingkat gairah tertentu yang signifikan. Maksudnya? Masturbasi gitu? Iya, betul. Mereka melakukan masturbasi, terus langsung saat itu juga jawab set pertanyaan yang sama pakai laptop dan keypad khusus. Tapi ngukur langsung keinginan dan niat pas beneran terangsang. Mereka mau lihat jurang antara prediksinya si Jekyll sama realitanya si Hyde. Dan hasilnya? Gimana? Beneran bikin kaget? Prediksinya deket nggak sama kenyataan? Waduh, jauh panggang dari api. Hasilnya tuh konsisten dan ya ampun, mengejutkan banget. Para partisipan ini secara sistematis selalu meremehkan pengaruh gairah ke diri mereka sendiri. Meremehkan gimana maksudnya? Jadi gini, pas lagi kondisi panas, minat mereka ke berbagai aktivitas seksual tuh melonjak drastis. Termasuk ke hal-hal yang mungkin pas lagi dingin mereka anggap aneh atau bahkan tabu. Melonjak drastis? Seberapa drastis emangnya? Kasih gambaran dong. Kita ngomong peningkatan yang signifikan banget loh. Misalnya nih, minat ke aktivitas seksual yang ya bisa dibilang agak nyeleneh gitu ya. Contohnya? Buku itu ngasih contoh kayak, ketertarikan sama sepatu wanita. Atau sama wanita yang usianya jauh lebih tua.
50 atau 60 tahunan, atau bahkan hal-hal yang lebih tabu lagi. Itu rata-rata minatnya melonjak hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, peningkatannya sekitar 72% lebih tinggi dibanding pas mereka cuma ngebayangin aja dalam kondisi tenang. Ini nunjukin banget gimana gairah bisa memperluas batas preferensi kita secara nggak terduga. Wow, 72%. Gila sih. Itu baru soal preferensi ya. Gimana soal aspek moralitas? Terus pengambilan keputusan yang lebih beresiko? Nah, ini dia nih yang hasilnya jadi lebih bikin khawatir. Pas kondisi panas, kecenderungan partisipan buat mempertimbangkan atau bahkan bersedia terlibat dalam perilaku yang secara moral ya dipertanyakan gitu, itu juga naik tajam. Naik juga? Ya. Berapa naiknya? Rata-rata peningkatannya lebih dari 2 kali lipat juga. Sekitar 136% lebih tinggi. Astaga. 136%. Perilaku kayak gimana tuh contohnya? Contohnya macam-macam, kayak kemungkinan buat bohong demi bisa seks. Misalnya ngomong, aku cinta kamu, padahal ya bohong gitu. Oke. Yang juga cukup bikin kaget tuh, kesediaan buat terus ngerayu atau bahkan ya sedikit maksa pasangan buat berhubungan seks setelah si pasangan bilang nggak mau. Waduh. Di skala 1-100 nih ya, kesediaan ini loncat dari skor rata-rata 20 pas lagi dingin, jadi 45 pas lagi panas. Itu naik 125%. Bayangin aja implikasinya di hubungan nyata gimana? Itu sih. Tinggi banget ya naiknya. Dan serem juga potensinya. Ada lagi nggak temuan soal risiko? Ada. Ada satu lagi yang paling dramatis malah. Soal penggunaan obat bantu atau D-trap drugs gitu. Hah? Serius? Serius. Kemungkinan mereka mempertimbangkan pakai obat buat mempermudah hubungan seks, misalnya nyampurin ke minuman orang gitu. Itu meroket, skornya naik dari rata-rata cuma 5 pas lagi dingin, jadi 26 pas lagi panas. Dari 5 ke 26, itu kan berapa kali lipat tuh? Itu peningkatan lebih dari 400%. 400%. Ya ampun. Angka ini nunjukin gimana pertimbangan moral bisa, terkikis habis sama gairah. Ngeri kan? Ngeri banget sih itu, lebih dari 400%. Lalu gimana sama keputusan yang lebih standar deh, kayak pakai kondom gitu? Itu kena pengaruh juga nggak? Kena juga sayangnya, komitmen buat seks aman juga jadi kendor. Pas lagi kondisi panas, partisipan secara signifikan lebih mungkin bilang mereka bakal berhubungan seks tanpa kondom. Padahal tahu risikonya? Padahal tahu resikonya. Kemungkinan buat nggak pakai kondom itu naik sekitar 25% dibanding prediksi mereka pas lagi tenang. Ini nunjukin gimana dorongan sesaat bisa banget ngalahin pengetahuan rasional soal konsekuensi jangka panjang, soal keselamatan diri sendiri atau pasangan. Jadi intinya, eksperimen ini nunjukin ada jurang yang lebar banget ya, antara diri kita pas lagi tenang sama diri kita pas lagi terangsang. Kenapa sih kita bisa seburuk itu ya dalam prediksi perilaku sendiri di kondisi emosi yang beda? Nah, ini dia nih, nyampe ke inti masalahnya. Kita, pas lagi kondisi dingin, kayaknya bener-bener nggak punya kapasitas buat memahami atau ya ngebayangin lah intensitas dorongan dan perubahan cara pandang yang kejadian pas kita lagi kondisi panas. Oh. Analogi Jekyll dan Hyde tadi balik lagi kan? Si Dr. Jekyll yang rasional mungkin tahu secara teori kalau Mr. Hyde itu ada dan bahaya, tapi dia nggak bisa ngerasain kekuatan dorongan si Hyde. Dia cuma tahu di kepala aja gitu ya? Iya. Dia mungkin mikir, gampang lah, nanti pasti bisa gue kontrol. Tapi begitu transformasinya kejadian, perspektifnya berubah total. Kendali yang dia bayangin tadi, lenyap. Si Robert Louis Stevenson sendiri konon katanya dapat inspirasi nulis cerita itu dari mimpi buruk soal transformasi diri yang nggak bisa dikendaliin. Wah, jadi ini ngingetin kita kalau kita mungkin nggak sepenuhnya kenal sama diri sendiri ya. Apalagi sisi emosional kita. Dan ini penting banget karena prinsip ini kan nggak terbatas cuma buat gairah seksual aja kan? Sama sekali nggak. Gairah seksual itu cuma satu contoh ekstrim aja dari kondisi panas. Prinsip yang sama persis berlaku buat macam-macam keadaan emosional kuat lainnya. Contohnya apa lagi? Coba deh pikirin soal kemarahan pas lagi macet parah di jalan. Road rage itu. Pas lagi tenang, Anda mungkin mikir, nggak bakal lah gue ngebahayain orang lain di jalan. Tapi pas udah kepicu emosi, marah, teriak-teriak, klakson panjang, bahkan manuver bahaya bisa aja kerasa kayak respon yang wajar saat itu. Padahal kan enggak. Atau rasa lapar. Itu juga kondisi panas kan? Pernah nggak sih belanja ke supermarket pas perut lagi keroncongan banget? Hahaha, sering itu. Tiba-tiba aja troli penuh sama snack, makanan beku,
sama hal-hal yang biasanya nggak bakal dibeli deh. Diri Anda yang lagi lapar kondisi panas, bikin keputusan belanja yang beda banget sama diri Anda yang lagi kenyang dan rasional kondisi dingin. Bener banget. Contoh lain nih yang sering kejadian. Godaan buat balas email atau chat WA yang kritis dari atasan atau teman kerja pakai nada marah. Ah iya ya. Pas lagi kondisi panas karena tersinggung, rasanya pengen langsung balas pedes aja kan? Tapi diri kita yang dingin nanti mungkin bakal nyesel banget. Terus solusinya gimana? Saran praktisnya jelas. Jangan langsung kirim. Simpen dulu di draft, tunggu sampai emosi reda. Kemungkinan besar Anda bakal revisi habis-habisan atau malah dihapus sama sekali email balasannya. Oke. Bener juga sih. Gimana kalau keputusan gede, kayak beli barang mahal gitu? Misalnya, habis test drive mobil sport keren yang bikin deg-degan. Nah itu contoh klasik. Pengalaman test drive yang seru, penuh adrenalin, kondisi panas, bisa bikin Anda impulsif aja gitu tanda tangan kontrak pembelian yang mungkin secara finansial nggak bijak. Padahal, diri Anda yang dingin mungkin punya rencana anggaran yang beda. Atau mungkin pasangan Anda lebih pengen mobil keluarga yang praktis. Ya kan? Jadi ngambil jeda waktu, dinginin kepala dulu, diskusi lagi, itu penting banget buat ngehindarin penyesalan gara-gara keputusan impulsif yang didorong emosi sesaat. Jadi, poin krusial nih buat Anda yang lagi dengerin. Kita semua, ya, tanpa kecuali, punya kecenderungan bawaan buat ngeremehin seberapa gede emosi dan gairah bisa ngubah perilaku kita sendiri. Kita mungkin gampang lihatnya di orang lain, tapi susah ngakuinya ke diri sendiri. Kita mikir kita lebih rasional daripada kenyataannya pas lagi di bawah pengaruh emosi. Ya, karena mereka minta kita buat ngandelin kemauan nasional si Dr. Jekyll pas di saat-saat godaan paling kuat. Yaitu pas si Mr. Hyde lagi berkuasa penuh. Padahal kayak kata eksperimen Ariely tadi, justru di saat itulah pertimbangan rasional kita paling lemah ya kan. Kita nggak bisa gitu aja nyuruh Mr. Hyde buat bilang enggak. Tepat, jadi yang dibutuhin tuh bukan sekedar himbauan moral atau info rasional doang, meskipun itu penting juga ya. Yang lebih efektif tuh strategi proaktif. Kita perlu antisipasi kemungkinan munculnya si Mr. Hyde ini dan siapin strategi sebelum kita masuk ke kondisi panas. Nah, disinilah saran kunci dari Ariely jadi relevan banget ya. Menghindari godaan sama sekali itu seringkali jauh lebih gampang daripada nyoba ngatasinnya pas godaan udah muncul di depan mata. Persis. Kayak pepatah lama lah ya, jangan main api kalau nggak mau kebakar. Kalau Anda tahu nih, suatu situasi, entah ketemu orang tertentu, di tempat tertentu, atau bahkan konsumsi sesuatu, kemungkinan besar bakal micu emosi kuat yang bisa ngarah ke keputusan jelek. Ya strategi paling pintar mungkin hindari aja situasi itu dari awal. Ini mungkin kedengarannya simple ya, tapi dalam banget loh artinya. Ini berarti kita ngakuin keterbatasan kontrol diri kita di kondisi tertentu. Daripada kita terlalu pede sama kemampuan si Dr. Jekyll buat nahan Mr. Hyde, ya lebih baik kita cegah aja si Mr. Hyde muncul sama sekali kalau emang bisa. Contohnya, kalau Anda seorang alkoholik yang lagi pemulihan, mungkin lebih bijak nggak usah ke bar sama sekali, daripada ke bar terus nyoba nahan diri nggak minum, kan susah. Bener juga. Pemahaman ini juga ngebawa kita ke ide yang menarik soal konsep diri ya. Mungkin kita ini bukan satu individu utuh yang terintegrasi kayak yang kita bayangin. Betul. Ariely dan psikolog lain tuh ngajuin gagasan bahwa mungkin lebih akurat melihat diri kita sebagai kumpulan dari beberapa diri yang beda-beda, yang muncul gantian tergantung kondisi internal, lapar, capek, terangsang, dan eksternal, stres, senang, ancaman. Kayak punya banyak topeng gitu ya. Bukan topeng sih, lebih kayak mode operasi yang berbeda. Ada diri rasional kita yang bikin rencana jangka panjang pas lagi tenang. Ada diri emosional kita yang bereaksi impulsif pas marah atau takut. Ada diri kita yang penuh gairah pas terangsang. Dan yang paling penting, seringkali ada semacam keterputusan atau kurang komunikasi gitu loh antar diri-diri ini. Oh, jadi diri kita yang dingin, bikin resolusi tahun baru, mau makan sehat, olahraga. Tapi diri kita yang panas, pas lagi capek pulang kerja, terus lihat iklan pizza, bikin keputusan yang beda banget. Dan si diri dingin ini kayaknya nggak pernah benar-benar belajar seberapa kuat godaan itu buat si diri panas. Kayak lupa terus gitu ya? Nah, itu dia. Kesadaran soal adanya keterputusan ini tuh langkah pertama yang penting banget. Tahu kalau kita rentan sama perubahan drastis pas dikuasai emosi itu, bisa bantu kita ngerencanain hidup lebih baik. Kita bisa mulai belajar ngenalin trigger atau pemicu kita sendiri, situasi,
orang, atau kondisi internal yang cenderung ngebangkitin Mr. Hyde dalam diri kita. Dan kalau udah kenal pemicunya, kita bisa secara proaktif bikin strategi buat ngadepinnya ya. Betul, entah dengan ngehindarin pemicu itu, atau ya bikin semacam pagar pengaman lah kalau pemicunya nggak bisa dihindarin. Misalnya bikin aturan pribadi yang jelas sebelum masuk ke situasi berisiko. Kayak, oke, kalau aku ke pesta ini, aku cuma bakal minum 2 gelas aja, nggak peduli suasananya seseru apa. Atau pakai alat bantu dari luar gitu. Bisa banget, contoh simple. Kalau Anda tahu Anda cenderung belanja impulsif pas lagi sedih, mungkin tinggalin aja kartu kredit di rumah pas lagi ngerasa down. Hahaha, oke. Atau atur transfer otomatis ke rekening tabungan pas hari gajian sebelum diri Anda yang lagi panas karena baru dapat duit tergoda buat ngabisin. Ini tuh bentuk ngerancang lingkungan atau sistem buat ngakomodir irasionalitas kita yang bisa diprediksi itu. Jadi rangkuman utama dari penjelajahan kita hari ini, berdasarkan bab 5 buku Predictably Irrational ya, intinya kita itu secara predictable, bisa ditebak, jadi kurang rasional pas lagi terangsang atau dikuasai emosi kuat lainnya. Dan yang lebih penting lagi, kita secara konsisten gagal antisipasi seberapa gede perubahan perilaku dan keputusan kita pas lagi kondisi panas itu. Ada Dr. Jekyll dan Mr. Hyde di dalam diri kita masing-masing, dan si Jekyll ini seringnya naif banget soal kekuatan si Hyde. Pemahaman ini bukan buat bikin kita jadi pesimis ya soal sifat manusia, tapi justru buat memberdayakan kita. Dengan tahu kelemahan bawaan ini, kita bisa jadi lebih bijak dalam menjalani hidup. Ini terus jadi munculin pertanyaan reflektif yang penting buat Anda renungkan nih. Mengingat adanya keterputusan antara diri-diri kita ini, antara Jekyll yang tenang sama Hyde yang bergejolak, gimana caranya kita bisa secara sadar ngerancang lingkungan kita, aturan pribadi kita, atau bahkan mungkin struktur sosial yang lebih baik. Gimana kita bisa bangun sistem yang ngakuin dan antisipasi irasionalitas kita yang bisa diprediksi ini, terutama pas kita lagi kondisi panas. Gimana Anda bisa jadi arsitek yang lebih baik buat keputusan Anda sendiri, dengan tahu bahwa kadang-kadang Anda perlu ngelindungin diri Anda dari diri Anda sendiri. Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.